Selamat pagi, Shalom jemaat kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada hari ini di rumah Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Untuk itu mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk menghadap kepada Allah. Kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu indah dianugerahkannya. Nafas hidup dan panjang umur diberikannya kepada kita. Sangat layak baginya menerima seluruh pengampunan dan kita selaku umat ciptaan yang dikasihinya. Bahkan hari ini kita masih dituntut dan dipelihara sehingga boleh bertemu dan bersekutu memuji menyembah Dia. Sungguh Tuhan adalah Allah kita yang selalu hadir melawat kehidupan kita semua. Tema perenungan sepanjang minggu ini yaitu Tuhan akan menjadi Allah. Kiranya benar-benar menuntut kita menjalani hidup anugerahnya. Mari jemaat Tuhan berdiri, kita menyanyikan pujian seluruh dunia, hai nyanyikan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Mari sedang jemaat kasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 86 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Mazmur 86 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih,
Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Mazmur 86 ayat 4. Allah lihat orang aku bangkit menyerang hamba-Mu. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah dosa kita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu. Jangan membuat bagimu batu yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersama orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebab Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menginjil rumah sesamamu, jangan menginjil istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Amin. Tuhanku berkatku limpah. Suci
Di perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang percaya, banyak hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kita. Dalam menjalani hidup ini, kita sering kali berjalan tidak searah dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita sering kali menyakiti hati sesama kita, bahkan memberontak di hadapan Tuhan. Tidak jarang kita menuntut apa yang bukan menjadi hak kita. Oleh karena itu, marilah dengan penuh kerendahan kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kepada kamu sekalian yang duduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada penebusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Setiamu Tuhan tiada bertahan. Nah, persembahan kita pada saat ini dari Mazmur 36 ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Diberi kesempatan kepada OIG atau PWGT untuk memasukkan amplop persembahan syukur bulanannya. Kita puji Tuhan, sekarang beri syukur.
Mari kita berdoa. Bapa kekal di surga, saatnya Bapa memberikan pujian kepada atas pertolongan Tuhan kami. Tuhan sudah memberikan begitu banyak berkat bagi kami, dan berkat itu telah berkesempatan saat ini. Berikan pemimpinnya Tuhan untuk dipergunakan dalam jemaat Kudus dan gereja, dan berkat-Mu yang masuk pada kami. Berkat ya Tuhan supaya kami berdoa. Ampunkan dosa kami. Amin. Kidung pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan kami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Di pagi ini Tuhan, kami berkumpul di rumah yang kudus, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami aminkan Tuhan bahwa persekutuan ini boleh ada cinta semata-mata karena anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kami di tengah-tengah kehidupan ini. Di tengah-tengah persekutuan ini, kami datang membawa kehidupan dan pergumulan kerjaan tanggung jawab kami. Bahkan dalam persekutuan kami di rumah-Mu yang kudus, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran. Kami rindu ya Tuhan menjadi pribadi yang setia dalam kehidupan. Kami rindu untuk menyatakan kesaksian kehidupan kami berdasarkan firman. Oleh karena itu Tuhan, kami berseru kepada-Mu, kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menjadi umat pilihan-Mu dan memahami firman-Mu ini dengan baik. Allah Bapa di dalam surga, berkati ya Tuhan bersamaan persekutuan ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Dan begitu juga dengan kami Tuhan, sehingga kami memahaminya dengan baik firman-Mu ini dan memperlakukannya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman di dalam nama Yesus Kristus, Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Ya, pembacaan kita yang pertama terambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 28 ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-22. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Dia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Dia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Karena tempat engkau berbaring ini akan berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti di tanah banyaknya, dan engkau akan menyembah ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu beserta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Dia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi dia mengambil batu dan dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tubuh dan menuang minyak di atasnya. Dia menamai tempat itu dahulu nama kota itu Kudus. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberi kepada aku itu untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kuberikan sebagai bukti ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, dan selalu persembahkan sepersedia kepadamu. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari Roma 8 ayat 18 sampai 30. Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 firman Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan,
bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah melakukannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Injil Kristus menurut Injil Matius pasalnya yang 13 ayat 24 sampai dengan 30 dan ayat 36 sampai dengan 43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladang. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya.
Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalat itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalat itu. Biarkanlah keduanya tunggu bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalat itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lubuk. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalat di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan ladang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalat ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalat itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan Purre Sumatera Buah. Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ada sukacita, saudara-saudara, di minggu ini kita disuguhkan sebuah tema yang menarik dan luar biasa untuk menjadi sebuah permenungan kita dalam menjalani kehidupan sepanjang 1 minggu lamanya dalam gereja Tuhan. Tuhan akan menjadi Allahku. Manasa kuang waktu kapenomban. Manasa kuang waktu kapenomban. Tuhan akan menjadi Allah. Tongan betul. Tongan. Oh, darab. Sepakat kita enak tongan. Tuhan akan menjadi Allah. Tongan lah. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, kita diberikan atau dianugerahkan oleh Tuhan menjalani kehidupan ini, dan kita yakini juga bahwa begitu banyak tantangan dan rintangannya. Menarik dalam bacaan kita, tema ini diambil dari bacaan yang pertama, yang Kejadian pasal
28 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ayat 21 di situ lahir sebuah pengakuan. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah. Jadi tema ini langsung dari ungkapan yang. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, lang kanan ni kilala para pernah linodolo bukan linodolo sa masa saya bilang tahun. Nah, demo tuh kita kata talabiran tahun-tahun 80-an. Tahun 80-an ya, 80-an sampai dengan 90-an atau pas Krismas tak. Apa kira-kira kok peristiwa itu? Sehubungan dengan mimpi. Bulan to mangimpi to tahunnya to. Laku buka tangan kilala ya. SD, SP, 80-an to kilala ya. Lambi pak. SMP, SMA. Nah, udah dia bilang dia tahu apa mimpi. Kan uang itu kan resmi dari pemerintah, sumbangan sosial berhadiah ya, itu sebenarnya. Kita tahu mengimpi, dan mau mengimpi itu kadang udah lekon ini. Kira-kira lain tak siapa kamu mga siapa mengimpi. Ya. Pengimpi. Ya. Banyak orang bermimpi dan kenyataannya hidupnya lakukan dan mengimpi tadi. Ikutan kita nak mengimpi sampai pun. Taiwan mengimpi sampai pun. Taiwan oleh ya duka to lagu bahasa sampai deh kilala lain buat telah mengimpi na dulu deh dalam cerita tahu ke mengimpi na petang. Oh ya ini kami mengimpi kepada tak siapa. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Ya, biasa mimpi orang katakan bunga tidur atau sisa-sisa pikiran yang ada. Misalnya Malik bilang amal berwisata, kalau tuh baik ke tambah-tambah bangki dulu. Nah, kalau tuh ikut juga bilang mimpi tambah-tambah. Dan ina solaki pendeta makot panagwa dina mengimpi tahu datang nagela duling lah na kami milik na takalo lilente patang pagimpi wah elodukan pagimpi itu bersatu atau dari pemirikan anak lalaki itu mengimpi kalau dari kuah Dako padolo, kalau to milik tasambung sulit. Biasa lah. Iya. Biasa. Nah, dalam bacaan kita khususnya di kejadian ini persoalan peristiwa Yakub lari dari tempatnya menuju tanah haram. Di situ ia dalam perjalanan, dalam rasa ketakutan, dalam rasa suasana yang kuatir, yang mendalam, yang ia rasakan. Lalu ia bermimpi
mengambil batu menjadi alas tempat kepalanya, menjadi alas kepalanya untuk tidur. Lalu ia melihat dalam tidurnya, ia bermimpi dan melihat ada tangga sampai ke langit. Ada tangga yang di mana tangga itu selalu ada malaikat turun, ada malaikat naik. Jadi itu menjadi mimpi dari Yakub, dan ia melihat bahwa pintu surga itu adalah pintu surga dalam mimpinya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih dalam kehidupan yang kita jalani sebagai umat yang percaya, kita kadang diperhadapkan dengan berbagai situasi-situasi yang membuat kita bisa bergumul dalam kehidupan, khawatir, tertekan, lalu pergi mencari jalan keluar dalam kehidupan. Sang pemazmur dalam bacaan kita di sini diperlihatkan kepada kita bagaimana ia melihat peristiwa yang terjadi, bagaimana orang-orang bangkit melawannya, orang-orang yang ada pada saat itu. Sang pemazmur menambahkan bahwa ia sementara terancam dalam kehidupan, tetapi apa yang terjadi dalam keterancaman ini, dalam situasi yang begitu, ia datang kepada Tuhan. Ia datang kepada Tuhan dalam pergumulan. Inilah yang dikatakan dan dialami oleh Yakub dalam bacaan kita. Ia pergi meninggalkan tempatnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya. Siapa orang tua dari Yakub? Terus lagi, cepat, lambat. Ibu, lambat. Harus cepat karena sudah populer. Ya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Yakub pergi, dan ia pergi meninggalkan orang tua dan saudaranya. Ia pergi, lalu dalam kepergiannya, dalam rasa ketakutan itu, ia meninggalkan rumah dan pergi. Lalu dalam perjalanannya ia tertidur, ia berbaring dan tertidur, lalu dia bermimpi dan ia berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupannya. Dalam perjumpaan itu, saudara-saudara, luar biasa apa yang terjadi. Ia berjumpa dengan Tuhan. Ia menerima berbagai ajaran-ajaran dari Tuhan kepada dia dalam mimpi. Lalu Yakub pun mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ayat 13, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15 dari kitab Kejadian bacaan kita tadi. Di situ Yakub melihat bahwa Allah menyatakan sebuah hal yang istimewa dalam kehidupan. Dalam rasa takut dan dalam rasa khawatir, Allah menghampirinya dalam tidur. Jadi saudara-saudara, ini yang saya katakan menarik, bahwa Tuhan mempergunakan mimpi menjadi alat untuk berjumpa dengan umat. Ini kita ingat juga ketika peristiwa di Perjanjian Baru. Peristiwa apa lagi? Yesus lahir. Dia juga mempergunakan mimpi untuk menyampaikan pesan. Jadi mimpi ya dalam mengimpi sampai berarti Tuhan ini dan ini. Jangan sampai kita mengatakan bahwa mimpiku tadi malam karena karena Tuhan.
Jangan sampai kita mengklaim demikian dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Dalam bacaan kita di kitab Roma, di situ diperlihatkan kepada kita bagaimana luar biasa ibu yang bersalin. Ia harus menderita dalam 9 bulan. Pada itu kayak tahu kianat hamil apa? Tedok. Biasa sih 1 tahun, hampir 1 tahun. Itu kayak padong. Biasa ibu bisa kok kamu keruan nindo deh dalam tandai pada pokok pardi malekoni selama 9 bulan membawa piala tamu sementara di Kongo len bapak dina saya pakai tiruan dan sebagainya. Rasul Paulus mengandaikan cerita ini. Ia berkisah tentang peristiwa soal ini. Bagaimana pedih dan perihnya ketika kita menjalani masa-masa ini. Tetapi pada akhirnya ketika sudah melahirkan, maka semua yang sakit itu hilang. Lekon, tongan kata, tongan le, aku kebene, Ronino. Lentu Yesus ibang di luang penang, masan nang tongan di kau kena di salah tempat nono di perkotaan di sana. Jadi Rasul Paulus mengandaikan bahwa inilah realitas kehidupan kita. Bahwa terkadang kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit dalam kehidupan, menderita dalam kehidupan kita. Tetapi ketika pada akhirnya nanti akhir dari sebuah perjalanan hidup ini akan memberikan sebuah kelegaan dan yang sakit dan pedih dan wangi itu akan hilang dalam benak kita. Inilah yang terjadi dalam bacaan kita. Ia menceritakan hal itu peristiwa ketika ia berada dalam kekhawatiran, ketika ia berada dalam ketakutan dalam perjalanan menuju tanah haram. Inilah yang dikatakan dalam tema kita. Jadi tema kita adalah sebuah ungkapan pengakuan dari yang tentang Allah dalam hidup. Bahwa Tuhan akan menjadi Allah dalam hidupnya. Mengapa? Karena ia mengalami betapa luar biasa perjumpaan yang boleh terjadi dalam kehidupannya. Dalam perjumpaan ini, dalam mimpi ini, Tuhan menggunakan mimpi untuk memproses yang ia memberikan semua ajaran, memberikan kekuatan kepadanya supaya ia tidak kuali, ia tidak berada dalam situasi yang tertekan pada saat itu. Jadi mimpi yang dialami oleh Yakub, Tuhan mempergunakan waktu itu untuk memproses dia dalam perjalanan Yakub pada waktu itu. Sehingga dalam bacaan kita jelas sekali ia mengatakan dalam ayatnya yang ke-16 saya membacakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya, ia berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahui. Lalu ayat yang ke-21, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah. Allah memberikan semua waktu untuk mengalami proses dalam kehidupannya supaya ia sungguh percaya bahwa Allah ada dalam perjalanan hidup. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, sebagai umat yang percaya dalam kehidupan kita, pertanyaan kritisnya adalah, jika Tuhan menjadi Allah dalam hidup ini, apa dasarnya bagi kita sehingga kita mengatakan hari ini bahwa Tuhan adalah Allah? Saudara-saudara, dalam bacaan kita, Yakub mengalami hal itu lalu ia menyatakan. Lalu ketika ia menyatakan, ketika
ketika ia menyatakan dengan mulut, ketika ia mengatakan dengan apa yang pernah ia rasakan, ia katakan dengan mulut, ia tidak hanya sebatas mulut, tetapi ia wujudkan dalam tindakan konkret. Makanya dalam bacaan yang terakhir dari ayat tadi, ayat 22, ia memberikan persembahan persembuluhan. Itu respon sebagai sebuah pengakuan atas kehadiran, atas Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih Tuhan, pertanyaan kritis yang untuk menjadi sebuah perenungan kepada kita, apakah betul Tuhan telah menjadi Allah di dalam kehidupan ini? Lalu mengapa saya mengatakan Tuhan akan menjadi Allah dalam kehidupan ini? Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, dalam perjumpaan kita dengan Allah di dalam kehidupan, kita senantiasa berjumpa dalam kehidupan kita. Konsuletan undang mandalan umbanaguan ni tuang saya laku kalenda umbeng ni kamatotoran umbeng ni pakangan tak bisa melingkar kekatuan napaka masyad laku kita itu masukan asa kota tengah mandalan. Lalu ketika kita merasakan bahwa sundut teman tumpak sama saya buang lalu kita itu masukan asa tak apa-apa ni lantai katuan tak apa-apa ni tak pemiluan ni aku tahu kami jadi sakit dan buang lantai katuan. Jadi saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Allah sungguh menyatakan kasihnya kepada kita. Ia memberikan kepada kita kekuatan, ia memberkati kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini. Ia tidak mengatakan bahwa harus peristiwa begini baru dia datang berjumpa dengan kita. Entah itu menggunakan orang lain, entah itu menggunakan saudara-saudara, entah itu menggunakan teman-teman, entah itu menggunakan sebuah peristiwa. Kita melihatnya semua itu bahwa sungguh Allah mau berjumpa dan ingin memproses kita supaya kita sungguh dalam pengakuan yang sebenarnya bahwa Tuhan akan menjadi Allah dalam kehidupan. Jadi hidup yang kita jalani, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah sebuah proses menuju pada akhir dari kehidupan kita. Ingat, orang yang tidak setia, orang yang tidak setia dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup, seperti dalam Injil, ia akan dibawa dan ia akan dibakar dengan api. Dan orang yang setia, yang terus berada bersama dengan Kristus, ia akan memancarkan sinar dalam kerajaan Allah. Injil Matius, bacaan kita tentang lawan di antara kalian. Nah, saudara-saudara yang sama-sama kita sebut, lawan ada, gandum ada, dan sama-sama bertumbuh. Dan akan kelihatan buah mana gandum, mana lalat. Bapak Ibu dan saya, kita diingatkan pada saat ini bahwa perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang percaya akan banyak tantangannya dalam kehidupan ini. Akan banyak hal yang bisa membuat kita keliru untuk melihat bahwa mana anak-anak Tuhan. Karena persoalan dalam hidup ini sungguh luar biasa. Kebutuhan bisa membuat kita lupa tentang status dan identitas kita sebagai umat yang percaya. Biasa secara logika kita lihat masyarakat berkembang, tapi ia jadi lanti karena buah Tuhan menjadi suka, maka kelihatan secara praktis. Nah, di Pomelona padahal tak. Di kuana hodita ya kate tong pandita. Lalu kita mengklaim bahwa itu baik. Tuhan akan menyatakannya dalam kehidupan kita.
Itu janji Tuhan, dan janji Tuhan tidak pernah ia tidak jatuh. Karena balik-balik dan minta buang batuan. Lana papaya dalam kita itu masuk nasa. Janji Allah kepada kita sebagai umat yang percaya bahwa Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kekuatan itu akan diberikan kepada kita. Oleh karena itu setiap perjalanan kehidupan ketika kita diperhadapkan dengan situasi tantangan dalam kehidupan untuk menyatakan kebenaran firman, teruslah jalan ini bahwa Ia akan memberikan kekuatan kepadamu untuk menjalani kehidupan kita. Dan Ia telah memberikan contoh kepada kita bahwa Ia mengalami perjumpaan itu, dan perjumpaan yang kita juga alami dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya menjadi sebuah titik awal kepada kita untuk menyatakan sebuah pengakuan dan respon kita dalam kehidupan ini bahwa Tuhan akan menjadi Allah kita dalam kehidupan ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakub mengisahkan sebuah perjalanan hidupnya kepada Tuhan, dan ia mau supaya kita pun dapat melihat dalam kehidupan sebagai umat yang percaya untuk menjadi teladan, untuk menjadi pegangan, untuk menjalani kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Memang banyak tantangan dalam hidup. Kadang kita lari, kita mencoba menjauh dari peristiwa-peristiwa yang menyesakkan dan mengkhawatirkan kita. Kita mau menjauh dan menjauh, lebih jauh dalam hidup. Tetapi sekalipun kita menjauh, janganlah kehilangan pengharapan. Tetaplah berdiri di sini. Yakini bahwa Tuhan tak akan meninggalkan kita. Dia akan membuka cakrawala berpikir untuk lebih mendalam menyerahkan seluruh kehidupan ini, mempercayakan kepada Dia bahwa Dia adalah sumber kekuatan di tengah-tengah dunia yang membenci kita. Amin. Shalom, selamat pagi. Baik, kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Gereja Toraja Jemaat Rantamaranu Tarakan, Klasis Kaltara wilayah 5 Kalimantan. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang bersama kami beribadah, dan apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dipersilakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah selesai. Terus penyampaian disampaikan kepada kita bahwa selama ibadah berlangsung, HP harus dinonaktifkan dan tidak keluar masuk selama ibadah, dan menjaga kebersihan gedung gereja.
Yang berikut yang kedua akan diberkati dalam nikah kudus saudari Kristiani Sama dengan saudara Ari Rangga Saud pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan apabila saudara yang saya sebutkan tadi ada bersama-sama dengan kita untuk dimohon untuk berdiri. Ya, ini kedua saudara kita yang akan terima kasih, yang akan melangsungkan pernikahannya jika Tuhan berkenan. Kita berdoa bersama untuk kedua saudara kita ini, semoga hari yang ditunggu itu boleh berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Kemudian majelis gereja dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 17 Juli sampai dengan 23 Juli 2023. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati saudara-saudara. Ya, untuk yang berulang tahun kita bisa baca di yang tertera dalam kemudian ada beberapa anggota keluarga yang secara khusus bersyukur pada hari ini. Ya, ini ada keluarga kita yang membawa berupa sayur dan buah-buahan yang akan kita uangkan, dan hasil dari natura ini akan dimasukkan dalam pembangunan. Ya, diantaranya yang pada saat ini memberikan persembahan khusus sebagai berikut. Ya, yang saya katakan tadi, keluarga Luther Palulun itu bersyukur berupa rambutan dan sayur pari putih ya untuk pembangunan. Sebentar kita lelang. Kemudian dari keluarga Yohanes Elo berupa natura jagung. Dan yang ketiga dari keluarga Markus Mangala juga berupa sayur. Dan ketiga keluarga ini bersyukur secara khusus untuk sayur-sayuran nanti kita uangkan. Kemudian yang berikut yang bersyukur secara khusus pada hari ini keluarga Nenek Elsa itu bersyukur sebesar Rp200.000, bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga dalam masa tua, dan bersyukur atas tanaman yang dikelola boleh tumbuh dan boleh menghasilkan buah. Kemudian keluarga Berditi Payung bersyukur sebesar Rp200.000, untuk jemaat 100.000, dan untuk SNGT 100.000. Mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam keluarga. Kemudian ulang tahun anak kekasih
Vicky yang ke-10 tahun. Yang berikutnya keluarga Markus Mengala bersyukur sebesar Rp300.000. Bersyukur atas selesainya anak kekasih Yandi di wisuda. Kemudian keluarga Kenang bersyukur sebesar Rp200.000. Bersyukur atas kesehatan yang selalu dirasakan dalam keluarga. Yang kelima, keluarga Agustinus Sambe bersyukur sebesar Rp200.000. Bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Ulang tahun anak kekasih Lionel yang ke-1 tahun, usaha atau pekerjaan setiap hari. Kemudian keluarga Matius Andi Ombok bersyukur sebesar Rp200.000. Bersyukur atas kelahiran seorang anak. Ya, ini keluarga Matius Andi Ombok bersyukur atas kelahiran seorang anak. Seorang anak belum diberi nama, berarti baru lahir ya. Yang bersyukur sebesar Rp200.000. Kemudian keluarga Martinus Markus bersyukur sebesar Rp300.000. Bersyukur atas kelahiran putri kedua pada tanggal 7 bulan 7 2023 dan pekerjaan orang tua setiap hari. Kemudian keluarga Robo Paibona bersyukur sebesar Rp500.000, kas Rp300.000, SNGT Rp200.000. Bersyukur atas berkat Tuhan ulang tahun anak kekasih Grace. Yang keberapa tahun ya Pak? Ya, jadi itulah beberapa keluarga yang secara khusus datang kepada Tuhan bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang boleh dirasakan dalam keluarga masing-masing. Kemudian ini ada permohonan bantuan dana untuk pembangunan gedung gereja. Panitia pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Suara Cabang Kebaktian Salu Klasi Sesian Wilayah 2 Rantepau. Alamat Tok Salu Lembang Pangden Kecamatan Tikala Toraja Utara. Tok Salu 11 Juli 2023. Nomor 01.GT/SOA/SSN /07 /2023. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kami bahwa Bapak Ibu tetap dalam perlindungan dan sukacita menjalankan aktivitas keseharian serta sukacita atas limpah kasih Tuhan mengiringi kita menjalankan panggilannya. Perkenankan kami selaku panitia pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Suara Cabang Kebaktian Tok Salu berharap kiranya Bapak Ibu berkenan mendukung kami dalam doa dan juga dana untuk menunjang pekerjaan pembangunan gedung gereja yang saat ini sedang berlangsung. Kiranya Tuhan Yesus
Sang Kepala Gereja senantiasa berkarya dalam pekerjaan pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Kami berdoa kiranya Allah terus menyatakan kasih dan perlindungannya kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Panitia pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Soloara Cabang Kebaktian Toksalu. Ketua Penatua Martin Tandilepa. Sekretaris Penatua Ludia Limbo. Ya, inilah permohonan dana untuk kita warga jemaat Rantai Merani, kita sama-sama dukung. Ya, kemudian untuk ibadah keluarga dalam 1 minggu ke depan, untuk ibadah keluarga dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah, yaitu pada tanggal hari Rabu tanggal 26 bulan 7 2023 bertempat di keluarga Mikael Barodo ini sudah terlaksana. Ya. Kemudian jadi saya bacakan saja yang ditunda, yang tidak ditunda saya tidak bacakan lagi. Kemudian di keluarga Erwin PKBGT, di Erwin Kanan itu untuk sementara juga ditunda. Kemudian untuk kebaktian PPGT pada tanggal 25 bulan 7 2023 di Saudari Nelly itu juga ditunda. Kemudian ini untuk pada hari Sabtu tanggal 29 bulan 7 2023 ini tertera Saudari Miskila Prodi Sama itu sementara juga ditunda karena saudara Kasih yang saya sudah bacakan tadi akan melangsungkan pernikahannya. Kemudian ini ada 3 undangan. Sebelum kita masuk aturan akan saya bacakan. Ya, ini ada kebaktian keluarga juga untuk keluarga Simon Kama pada tanggal 26 bulan 7 2023 juga untuk sementara diundur ya. Ya, diundur ke tanggal 31 bulan 7 2023. Ya, demikian. Ini saya akan bacakan untuk undangan pernikahan. Yang pertama, yang akan menikah Prengki 1 SPD, putra ketiga dari Bapak Thomas 1 dan Ibu Marta Hukul, dengan Uci Rama Bilasari SPI, putri kelima dari Bapak Rusmian almarhum dan Ibu Dewi Armiati. Pemberkatan nikah Jumat 28 Juli 2023 pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah bertempat di Gereja Toraja Jemaat Juata Tarakan.
Jalan Akibala, RT 55 Lapangan. Resepsi Jumat tanggal 28 Juli 2023 pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah sampai selesai. Bertempat di halaman Gereja Toraja Jemaat Dua Tarakan, Jalan Akibala, RT 55 Lapangan. Kami yang berbahagia, keluarga Thomas 1, Ibu Marta Bubun, keluarga Bapak Rusmian almarhum dan Ibu Dewi Arniati, kedua mempelai Engki dan Uci. Turut mengundang untuk jemaat kita, yaitu Joni Seba. Ya, itu yang pertama. Kemudian undangan yang kedua, yang akan menikah Merlin 1 SE, putri kelima dari Bapak Samuel Sama dan Ibu Gerta Tasik, dan Hendrik Parinding, putra keempat dari Bapak Peter Parinding dan Ibu Elis Toding. Pemberkatan nikah Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah sampai selesai, bertempat di Gereja Toraja Jemaat Elim Dua Laut, Jalan Pangeran Haji Iskandar, RT 13 nomor 18 Dua Laut. Resepsi pernikahan pada Selasa 25 Juli 2023 pukul 18 atau jam 6 sore, bertempat di kediaman mempelai wanita Jalan Agatis, RT 5 nomor 32 Karang Harapan, Gang Sopi Musik Elektrik. Keluarga yang berbahagia, Bapak Samuel Sama dan Ibu Berta Tasik, Bapak Peter Parinding dan Ibu Elis Toding, kedua mempelai Mei dan Henry. Turut undang dalam jemaat kita, yang pertama Bapak Martin Tumampa Agatis, Bapak Simon Sampe Agatis, Mama Rina Agatis, Agus Sulo Cahaya Baru, Lukas London. Gimana? Ya, itulah yang akan menikah pada hari Selasa tanggal 25. Kemudian yang ketiga, ini yang dari anggota jemaat kita. Kenapa saya yang terakhir saya bacakan, karena ini anggota jemaat kita, jadi supaya Bapak Ibu memperhatikan yang menikah, yaitu NS Kristiani Sama SKP, putri pertama dari Bapak Yonatan Sama dan Ibu Heri Talurodo, dengan Eri Rakasau SH, putra keempat dari Bapak Marianus Rakasau dan Ibu Elizabeth dan Guru. Pemberkatan nikah Sabtu tanggal 29 Juli 2023, Makanun Jalan Cahaya Baru, Kota Tarakan. Resepsi pernikahan Sabtu 29 Juli 2023 pukul 18 atau jam 6 sore sampai selesai, bertempat di gedung gereja, di gedung Bandara Lama
Jalan Aki Balan, Kota Tarakan. Saya ulangi, resepsi pernikahan Saudara NS Kristiani Samada SKP dan Eri Rangasal SA. Resepsi pernikahan Sabtu 29 Juli 2023 pukul 6 sore sampai selesai di gedung Bandara Lama, Jalan Aki Balan, Kota Tarakan. Kami yang berbahagia, keluarga Yonatan Sama dan Ibu Deni Tarno Rondo, keluarga Marianus Rangasau dan Ibu Elizabeth dan guru Christine dan Eris. Ya, Arif, ya. Yang turut mengundang untuk jemaat kita Bapak Pendeta Ronald Albert Salurandang SPH, Suryadi Tulak SPD, Yohanes Parene SPD, Samuel Rande. Ya, demikian untuk warta jemaat dan beberapa undangan keluarga kita yang akan melangsungkan pernikahannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Ya, kita akan masuk dalam natura. Saya lanjutkan. Ya. Kita masuk dalam natura untuk kampung untuk kas perbangunan. Ya, silakan dikawal. Rp10.000. Rp10.000 satu kali, 20. 20 dua kali, 50. 50 tiga kali. Pasti. Si kapua puringnya nasi kalando. Segar. 20. 20 satu kali. 2 kali. 20 3 kali. Bapak Yuda. Ini lagi. 20 1 kali. 2 kali. 20 3 kali. Ibu Veronica. Satu kali 20, 2 kali 23 kali. Mama Putra. Ini lagi 22 orang. 20 orang. Pas bisa nambah kayak gitu. Tetangganya Mama Putra. Ya. Yang satu siapa tadi?
dari samping. Rambutan. Rambutan dari keluarga 20 orang. biasa ibu peran rambutan 20 orang. 53 kali. Lain depan. Lagi Raga 21 kali. 32 kali. 33 kali. Nah ini lagi, tinggal ini rambutan 31 kali. 30 35 dan perahu itu apa dilakukan 3 kali. Jagung. Nah, silakan. 20 50 51 kali. 2 kali. 53 kali. Mama Fidel, saya baru 1. 50. Nah, ini lagi. 51 kali. 2 kali. 53 kali. Mamanya dia. Satu kali. 50 2 kali. 53 kali. Bapak Yuda. Nah, ini lagi. 51 kali. 2 kali. 3 kali. Bapak Chandra. Bapak Chandra. Pari putih di Pasir Lala. Dan silakan. 51 kali. 2 kali. 53 kali. Bapak Asti. Satu kali. 30. 32 kali. 33 kali.
Mama Putra. Ya, tinggal itu. Varia. 20 satu kali, 21 kali, 2 kali, 33 kali, pasti. Ya, kembali ke rambutan. Yuk, silakan. 33 kali, nah perang itu, tapi belum begitu. Ya, ini dijaga. Dua puluh satu kali, 20, 33 kali. Ibu dari RT1, Ibu Veronica. Satu kali, 50, 53 kali, saudari Kristiania. Nah ini 20, 50, satu kali, 2 kali, 3 kali. Nah ini lagi 21 kali, 50, 53 kali. Dua puluh, 53 kali. Terakhir 20.000. Satu kali, 2 kali, 50, 1 kali, 51. 1 kali, 55. 56. 56. Oh, 60. Nah, pila-pila lagi. Oh, mapancing 61. 61 ni. 61. Oh, 65. 65. Oh, mapancing 65 ni. Oh, 66.
66, 70, 70 baru satu kali. Kita mau pancing 71, 70 2 kali, 3 kali. Ya, atas natura dari beberapa anggota keluarga, dari Ketua Panitia Pembangunan mengucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, seperti diumumkan pada minggu lalu bahwa pada hari Minggu dalam ibadah pagi tanggal 3 Juli 2023 akan dilaksanakan pemilihan panitia pengucapan syukur jemaat. Ya, kita pilih KSP-nya nanti dilengkapi oleh panitia yang terpilih. Ya, siapa yang dapat usulkan dari jemaat ya, dana majelis gereja yang dipilih supaya kita bagi-bagi pelayanan supaya bisa terarah dalam jemaat. Yang karena kami dipilih panitia, kami boleh pilih itu semuanya. Silakan sampaikan siapa yang diusul untuk ketua panitia. Ya, sebut namanya ya, siapa? Laki-laki perempuan sama saja. Ya. Satu, Ibu Rosa. Ya, dari pemuda bisa juga. Dua, Pak Yuda. Ya, ada yang lakukan ya. Rosa, Pak Yuda. Satu lagi. Ya. Pak Ham. Ya, bukan pelanggaran. Pelanggaran kalau ya. Ya, sebenarnya pelanggaran kalau paham angkat tangan berarti ya. Ya, satu lagi. Siapa namanya? Pak Peter Padatu. Oh ya, dari Agan. Pelanggaran hukum atau tidak? Lestari sudah ada tua, calon dulu dari Lestari ya. Siapa kan? Mana harapannya sama? Ya, Pak Yuda, ada berapa tahun sempurna ya? Ya, silakan disampaikan. Mana bisa, mana berusaha. Bu Marni, dua, wah itu pelanggaran hukum
HRG. Jadi kalau Oh iya ya. dalam satu kali, dalam Ya. satu tahun dua Bendahara HRG. ya, tanggung jawab dia, sama aku. Ya, dari ada yang mengusulkan saudari Selfie sama Bambang. Ya, Ya, kebenaran saya divisi Pak Matius sampai Bambang. Ada bisikan lagi saudari Mora divisi oleh Pak Luther Pasar. Oke, ada 3 ya. Ya. Bila natural ketua dari 3, Musa dari Selvi sampai Pamor, dari Pora. Ketua ya Ibu Rosa, sekretaris saudari Selvi, bendahara dari Pora. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Beberapa keluarga yang bersyukur pada saat ini, keluarga Nyonya Elsa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, keluarga Berdiri Tim Payung mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam keluarga, ulang tahun kekasih yang ke-10. Kemudian keluarga Markus Mengala bersyukur atas selesainya anak kekasih Yandi di wisuda. Kemudian keluarga Kenang bersyukur atas kesehatan yang dirasakan keluarga. Keluarga Agustinus Sampi bersyukur atas berkat Tuhan ulang tahun anak kekasih yang ke-1. Usaha pekerjaan setiap hari. Keluarga Matus Tandiogo bersyukur atas kelahiran seorang. Keluarga Lobo Baimbonan bersyukur akan ulang tahun anak kekasih Grace. Kemudian keluarga dan Melulur berkat Tuhan dalam keluarga Yohanes Kilo bersyukur atas Tuhan dalam keluarga, dan beberapa orang tua kita yang bergumul dalam kondisi kesehatan pada saat ini ya. Informasi sehubungan dengan orang dan yang asli kita dukung dalam doa. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu Markus Andi ya, Mama Anel ya, melahirkan, dan kita harus dan keluarga menyatakan pengucapan syukur. Ya, jadi selamat juga kepada panitia yang terpilih untuk menjadi panitia pengucapan syukur. Rencana akan dilaksanakan bulan 10, jadi gerak cepat. Harus gerak cepat panitia dan kegiatan terlaksana. Ya. Ya, mari kita juga keluar
saudara kita atau salah seorang anggota jemaat kita telah berpulang dipanggil oleh Tuhan. Ya, kita sudah beberapa hari beribadah di atasnya di rumah duka. Ya, kita dukung dalam doa pergumulan supaya Tuhan memberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi yang indah ini. Dalam persekutuan kami puji memuliakan namamu, firman-Mu telah kami dengarkan. Tuhan, Kau Allah bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk berada dan berdiri teguh di tengah-tengah kehidupan, menyatakan kebenaran firman dan kehadiran kami sungguh memberikan makna dan berkat di tengah-tengah kehidupan yang Kau karuniakan kepada kami semua. Allah Bapa di dalam surga, kami memohon kepada Tuhan kekuatan Roh Kudus, memampukan kami untuk menyatakan dan menjadikan firman sebagai pegangan kami dalam hidup ini. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan pekerjaan kami masing-masing. Kami berseru kepada Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan. Kau memberkati pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan dalam kehidupan ini. Dan dapat kami pakai di tengah-tengah kehidupan sebagai umat yang percaya dengan kami. Kuatkan kami Tuhan dan topang kami sehingga semuanya dapat kami lakukan sesuai dari seturut dengan kehendak. Allah Bapa dalam surga, kami doakan kehidupan orang tua kami yang lanjut usia bersama dengan kami pada saat ini maupun yang ada di rumah. Di dalam kehidupan masa tua mereka Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan, memberkatinya. Biarlah hidup masa tua yang mereka jalani, mereka menjalaninya dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu hadir dalam setiap hidup. Anak-anak dalam pertumbuhan, dalam studinya, dalam harapan-harapan mereka, dalam tanggung jawab mereka. Engkau hadir Tuhan bersama dengan mereka, menuntut dan mengasihi, campur tangan di dalam kehidupan mereka. Biarlah ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang Engkau karuniakan padanya, dalam berbagai tanggung jawab, dalam berbagai harapan, di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan, Engkau menyatakannya, Engkau mengabulkannya, Engkau menuntut mereka, sehingga mereka terus dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak, bertumbuh dalam kebenaran firman, dan menyatakan tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan ini sebagai pemuda-pemudi ya Tuhan. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan beberapa saudara kami pada saat ini mengucap syukur dalam kehidupan mereka. Mereka mengaminkan Tuhan dalam hidup bahwa berkat yang boleh mereka alami, berkat yang boleh mereka rasakan dalam sepanjang kehidupan mereka, dalam berbagai hal dalam hidupnya. Mereka aminkan bahwa semua karena Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan. Mereka datang menyatakan ucapan syukur sebagai respon dari pengakuan mereka. Berkati ya Tuhan di dalam kehidupan mereka selanjutnya. Kau senantiasa mendidik mereka. Kau senantiasa berkati dalam sepanjang kehidupan mereka. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, berapa saudara kami yang berulang tahun dalam hidup, sukacita mereka alami dalam pertambahan usia. Kau hadir menuntun dan mengasihinya. Kau memberkati mereka dalam pertambahan usia, semakin memahami dan mengerti dan menyerahkan semua kehidupan ini hanya ke dalam tangan pengasihan. Allah Bapa dalam surga, kami mendoakan beberapa saudara dan orang tua dalam pergumulan kondisi kesehatan yang lemah pada saat ini.
kami sadar Tuhan bahwa kami tidak memiliki kekuatan. Engkau Allah sumber kekuatan dan sumber kesembuhan kepada kami. Engkau nyatakan, iya Tuhan, kasih dan kuasa bagi orang tua saudara-saudara kami, sehingga mereka dapat pulih dan sembuh, dan mereka dapat kembali bersama dengan kami menaikkan puji-pujian hanya kepada-Mu saja. Segala usaha yang dilakukan Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan, Engkau memberkati sehingga mereka mengalami sukacita dan bahagia karena mereka sembuh oleh karena Tuhan yang berperkara di dalam pergumulan mereka. Allah Bapa dalam surga, di tengah-tengah kebersamaan kami Tuhan, kami datang kepada bahwa dalam kehidupan kami di tengah-tengah jemaat ini Tuhan, salah seorang anggota jemaat Kau panggil dari tengah-tengah kehidupan kami dalam duka yang mendalam dan dirasakan bersama-sama. Dan dalam duka itu juga kami datang membawa kepada Tuhan kehidupan umat-Mu. Biarlah Engkau memberkati orang tua kami di tengah-tengah pergumulan duka yang mendalam itu, sehingga mereka tetap terhibur dan dikuatkan di dalam kehidupan mereka, dan terus memandang kepada Engkau sumber penghiburan dalam sepanjang kehidupan mereka. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan beberapa saudara kami dalam kehidupan ini menikmati sukacita dan keberhasilan dalam berbagai hal yang ia dapatkan di tengah-tengah kehidupan. Semua karena kasih Tuhan yang boleh dinyatakan. Berkat Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Teruslah ya Tuhan nyatakan kasih Kau bersama-sama dengan mereka di dalam kehidupan, dan mereka terus mengarahkan hidup mereka hanya di dalam kasih Tuhan kepada-Mu di dalam hidup. Allah Bapa dalam surga, rencana ya Tuhan di tengah-tengah jemaat akan kami melaksanakan pemberkatan nikah untuk saudara kami. Berkatan perkawinan ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kekasihan Engkau yang memberikan waktu kepada kami dengan baik. Engkau yang menuntut kami, berikan kesehatan, kekuatan kepada kami, bahkan memberkati segala persiapan-persiapan dalam rangka perkawinan itu, dan biarlah dapat terlaksana dengan baik dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami mendoakan ya Tuhan, rencana kami di tempat ini banyak dalam kehidupan, dalam kebersamaan. Engkau hadir Tuhan menuntut kami dan memberkati, sehingga apa yang kami rencanakan dalam tahun ini Tuhan, dalam jemaat dapat diselesaikan sesuai dan seturut dengan kehendak. Allah Bapa di dalam surga, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kehidupan pemerintah kami Tuhan, Engkau memberkatinya. Berikan hikmat kebijaksanaan dalam pemerintah kami, sehingga kami dapat menikmati sukacita dan bahagia damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan. Allah Bapa dalam surga, hidup kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kekasihan. Mampukan kami menikmati penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup, dan kami pun senantiasa menyerahkan dan mempercayakan hidup hanya ke dalam tangan kekasihan. Allah Bapa dalam surga, dan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus datang berseru kepada di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan, dan dengarkan doa kami pada saat ini. Kami berseru kepada-Mu dan menyampaikan doa kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu.
Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup kami. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Tahanlah dan berjuang terus. Saudara-saudara, pergilah dalam kehidupanmu, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengarkan, dan percayakan hidup dan serahkan hanya kepada Dia di dalam hidup ini, dan yakini bahwa Dia bersama dengan kamu dalam menyatakan kehidupan yang dikaruniakan kepadamu. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan. Ya, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
disampaikan bahwa ibadah malam sebentar malam akan dilaksanakan pada